Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dinirat. Kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang ERCP radiologi. Apa itu ERCP? Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. ERCP adalah singkatan dari endoskopi, retrograde, cholangiopankreatografi. Endoskopik retrograde cholangiopankreatografi atau ERCP adalah pemeriksaan yang ditujukan untuk visualisasi secara retrograde dan mengetahui langsung saluran empedu dan ductus pankreaticus dengan memakai suatu duodenoskop yang dimasukkan melalui mulut dan mempunyai pandangan samping. ERCP sangat berguna dalam mendiagnosa traktus biliaris ketika ductus biliaris tidak mengalami dilatasi dan penyumbatan pada ampula. Tujuan pemeriksaan ERCP untuk mendeteksi atau diferensiasi suatu penyakit saluran empedu dan pankreas setelah dilakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, laboratoris, sonografis, dan radiografis lainnya. Berikut ini merupakan gambaran ductus biliaris, yaitu liver, common hepatic duct, cystic duct, gallbladder, common bile duct, stomach, pancreatic duct, major duodenal papilla, dan pankreas, juga duodenum portion. Anatomi kandung empedu adalah sebuah kantong berbentuk terong dan merupakan membran berotot. Letaknya di bagian inferior hepar pada lobus dextra bersebelahan dengan lobus quadratus. Umumnya mempunyai panjang 8-12 cm dan dapat berisi lebih kurang 60 cc. Kandung empedu terdiri dari fundus, corpus, kolum. Kandung empedu terdiri dari 3 pembungkus, yaitu lapisan paling luar atau serosa peritoneal. Lapisan kedua berupa jaringan berotot tak bergaris. Lapisan paling dalam merupakan membran mukosa. Kandung empedu mempunyai beberapa ductus, yaitu ductus cysticus, ductus choledocus, ductus hepaticus communis, yang merupakan pertemuan dari ductus hepaticus sinistra dan dextra. Fisiologi. Fungsi kandung empedu tempat penyimpanan dan pemekatan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Kontraksi kandung empedu dan relaksasi dari sphincter Oddi diketengahi oleh hormon kolesitokinin yang disebabkan oleh dinding duodenum sebagai reaksi dari lemak intramural dan asam amino. Getah empedu dikeluarkan 500-1000 cc per hari. Sekresinya berjalan terus-menerus dan dipercepat pada saat pencernaan lemak. Kandung empedu mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi koleretik yang menyebabkan sekresi empedu bertambah dan fungsi kolagogi yang menyebabkan kandung empedu mengosongkan diri. Indikasi dan kontraindikasi pemeriksaan. Indikasinya pankreatitis akut, pankreatitis kronis, kista pankreas, tumor pankreas, perubahan kantung empedu, batu dan polip, tumor kandung empedu, kelainan kantung empedu yang jarang atau kista saluran empedu atau sindroma Karoli, perubahan kantung empedu, kolangitis arborisasi intrahepatik pada perubahan hepar yang primer seperti hepatomegali, siros, hepatis. Kontraindikasinya pankreatitis akut yang membentuk abses dan kista pankreas. Persiapan pasien atau premedikasi, yaitu pasien harus dalam keadaan puasa, tidak boleh makan dan minum selama 6 jam, minum obat pencahar, foto pendahuluan abdomen dalam posisi prone dan left anterior oblique yang harus mencakup daerah buli-buli. Kenapa puasa? Supaya ususnya kosong. Premedikasi selama ERCP, yaitu dapat dipakai untuk mempermudah pemasukan endoskop tenggorokan pasien, disemprotkan anestesi lokal. Hal tersebut menyebabkan parangeal paresis sementara. Makanan dan minuman biasanya tidak biasa masuk tenggorokan selama 1 jam setelah pemeriksaan. Makanan dapat masuk 10 jam setelah pemeriksaan untuk meminimalisasi iritasi pada lambung dan usus halus. 50-100 mg meperidin hidroklorida atau dolatin dan 0,5 mg sulfas atropin diberikan secara intravena
sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan. Untuk orang kurus atau tua, dosis tersebut di atas dapat dikurangi 50%-nya. 50-100 mg meperidin hidroklorida dan Buscopan diberikan secara intravena. Untuk pasien yang tegang dan gelisah bisa diberikan 1 mg diazepam atau Valium secara intramuskuler 1-2 jam sebelum pemeriksaan. Untuk merelaksasikan duodenum dan melawan spasme kapiler, diberikan spasmolitik seperti glukagon atau niotrat, yaitu nitrogliserin lingual, nitrolingual. Bila terdapat buih di dalam duodenum, cairan antibui polisilosasane, levak endoparas. Obat apaan nih ya? Tidak diperlukan antibiotika profilaksis. Peralatan dan perlengkapan yaitu pesawat ronsen yang dilengkapi fluoroskopi, endoscopic tube, wire guide, kaset ukuran 24x30 cm, film ronsen ukuran 24x30 cm, kontras media positif 10 cc yaitu Omnipac dan urografin. Berikut ini merupakan jenis alat endoskopi, bisa Anda lihat sendiri di sana ada kamera di ujungnya. Persiapan bahan kontras media untuk saluran pankreas, meglumin diatrizoat 65% angiografin. Karena kontras media harusnya memiliki kandungan iodin yang tinggi dan rendah keracunan. Garam meglumin digunakan sebagai pencampuran garam sodium karena sakit ketika bahan kontras disuntikkan dan mungkin karena pasien tersebut menderita pankreatitis. Untuk saluran empedu, meglumin iotalamet 60% yaitu Conray 280. Karena bahan media kontras tersebut diharuskan tidak terlalu hitam atau dengan kata lain opasitasnya kecil seperti pada contoh yang disebabkan oleh papiloma atau radiolucen kalkuli empedu harus digelapkan. Teknik pengambilan gambar, persiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Khusus untuk peralatan endoskopik dan wire guide dipersiapkan dalam keadaan steril. Buat foto pendahuluan. Jika persiapan pasien baik dapat dilanjutkan dengan tindakan ERCP antara lain. Yang pertama, atur pasien pada posisi lateral kiri. Masukkan endoskopik ke dalam kandung empedu melalui mulut intraoral. Pastikan endoskopik masuk melalui esofagus hingga ketinggian insisura kardiaka. Masih dalam keadaan posisi lateral, masukkan endoskop sampai ketinggian pilorus. Untuk memudahkan masuknya endoskop hingga mencapai kurva S, yaitu duodenum, putar posisi pasien dalam keadaan prone. Setelah mencapai papila duodenum major, masukkan kanul ke dalam endoskopi. Apabila timbul warna kuning kehijauan, itu artinya endoskop tepat pada di papila vateri. Tenangnya ya radiografer, karena yang melakukan ini adalah seorang dokter spesialis radiologi. Kemudian masukkan kanul ke dalam papila duodenum major. Dengan pengawasan fluoroskopi, masukkan kontras media papila duodenum major dengan menggunakan kateter politene. Nah, disinilah fungsi radiografer membantu radiolog memasukkan kontras media sebanyak 5 cc. Lakukan eksposi pada saat gambaran yang diinginkan terlihat. Nah, eksposi dilakukan oleh radiolog sih sebenarnya, tapi radiografer siapin ya alat-alatnya seperti kaset dan expose di control table. Jika kandung empedu belum terisi penuh oleh bahan kontras, masukkan kembali kontras media sebanyak 5 cc sehingga gambaran kandung empedu benar-benar terlihat dalam fluoroskopi. Oblikkan posisi pasien ke arah kiri agar tidak terjadi overlap dengan organ lain. Karena pengeluaran bahan kontras berlangsung cepat keluar dari kandung empedu, maka foto harus diambil secepatnya lebih kurang 5 menit. Setelah pemeriksaan selesai, keluarkan endoskopi dari tubuh pasien secara perlahan-lahan. Teknik pengambilan gambar, proyeksi LAO, posisi pasien, pasien prone LAO 20 derajat, pengaturan kemiringan tubuh pasien tergantung pada fisik pasien. Pasien kurus memerlukan kemiringan yang lebih besar dari pasien gemuk. Untuk menghindari superposisi kandung empedu dengan tulang belakang, central ray tegak lurus film diarahkan pada pertengahan film, CP-nya 2-3 cm ke arah kanan, sejajar dengan lumbal 2-3.
Berikut ini merupakan teknik pengambilan gambarnya perjalanan melewati pilorus rotasi duodenoskop untuk mencapai kurva S pada posisi prone. Wow, ini yang melakukannya pasti seorang dokter ya, karena kayaknya radiografer tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Ini merupakan hasil dari pemeriksaan RCP dengan menggunakan bahan kontras positif. Nah, tapi itu yang putih-putih, yang itu opak itu adalah alat endoskopnya. Juga terfoto menjadi radio opak. Nah, dia mengisi bile duct, yaitu ductus pancreaticus, ductus biliari dekat situ. Gambarnya yang pertama ductus choledocus, yang kedua ductus hepatica communis. Ini adalah contoh dari gambaran di vertikal kandung empedu, yaitu terjadinya gelembung yang abnormal dari sebuah organ yang keluar, dia menonjol keluar. Biasanya itu kayak balon menonjol keluar, itu namanya divertikula. Nah, ini namanya contohnya di vertikal kandung empedu. Nah, di dalam kandung empedu tersebut ada batunya banyak sekali, dan ini sangat sakit. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share. Terima kasih.